Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, guru hebat dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya, Desi Sumarni. Pada kali ini saya akan berbagi video bagaimana cara membuat video pembelajaran animasi menggunakan aplikasi Powtoon. Aplikasi Powtoon itu sendiri merupakan aplikasi online yang dapat kita gunakan untuk membuat video animasi. Aplikasi ini sangat recommended bagi kita Bapak Ibu guru yang saat ini sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, sebelum kita membuat video pembelajaran animasi menggunakan Powtoon, langkah-langkah yang harus kita siapkan yaitu yang pertama, kita harus menyiapkan akun Google atau Gmail dan menyiapkan naskah rancangan media pembelajaran atau storyline. Baik, untuk memulai yang pertama kita login ke aplikasi Powtoon. Langsung saja kita ketik powtoon.com pada web browser atau Google Search. Perlu diketahui juga untuk dapat menggunakan aplikasi ini kita membutuhkan jaringan internet yang sangat jadi kalau jaringan internetnya lemah maka aplikasi ini akan sulit untuk dijalankan atau akan lemot ya. Baik, kita langsung saja sign up atau login bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakannya, tapi bagi yang pemula maka kita akan sign up. Biasanya akan tampil jika baru pertama kali Bapak Ibu membuka sign up free, karena di sini kita akan menggunakan aplikasi Powtoon secara gratis dan ada batasan waktunya. Baik, kita klik sign up dan untuk dapat atau login kita bisa menggunakan Google, Facebook atau media sosial lainnya atau mengetik email kita. Pada video kali ini saya akan login menggunakan akun Google. Sambil menunggu, baik, kita pilih salah satu akun Google kita. Nah, inilah tampilan awal pada aplikasi Powtoon, biasa disebut dengan dashboard. Nah, di sini ada beberapa menu yang dapat kita gunakan, yaitu ada menu home, template, import, create. Kemudian pada bagian tengah ini fitur-fitur yang sudah disediakan Powtoon dan dapat kita gunakan secara langsung. Kemudian bagian sebelah kanan di sini ada toolbox, nanti akan berisi fitur-fitur yang akan kita gunakan dalam berkreasi pada slide yang kita buat. Lalu ada My Powtoon, ini biasanya menampilkan video yang telah kita buat sebelumnya. Jika pemula maka kita langsung saja klik create. Kemudian kita memilih tampilan video yang akan kita buat. Karena kita sebagai guru dan biasanya mengunggah video pembelajaran pada channel YouTube, maka disarankan untuk memilih tampilan horizontal atau 16:9. Baik, inilah tampilan lembar kerja pada aplikasi Powtoon. Pada jalur kiri kita bisa melihat slide yang kita gunakan. Kemudian yang di tengah ini adalah tampilan slide yang sedang kita buat. Lalu di bagian sebelah kanan di sini ada fitur-fitur seperti background untuk menambahkan background, untuk menambahkan teks pada fitur teks, kemudian menambahkan karakter animasi pada fitur karakter, crop, kemudian shape, ada image, video, menambahkan sound dan sosial. Baik, langsung saja kita membuat slide yang pertama sesuai dengan rancangan naskah. Mari kita lihat rancangan naskah atau storyline yang sudah dibuat. Pada video kali ini saya akan membuat video animasi pembelajaran materi tata surya dan sudah menyiapkan slide sebanyak 11 slide. Baik, langsung saja kita lihat slide pertama. Nah, di sini pada slide pertama kita akan membuat opening title. Nanti akan ada teks
berisi judul dan nama, kemudian ada narasi, dan ada juga logo-logo sebagai tambahan. Baik, langsung kita mencoba membuat. Yang pertama, kita memilih background. Background kita bisa mengupload dari dokumen yang kita miliki atau menggunakan background pada aplikasi Powton. Di sini akan saya gunakan background pada aplikasi Powton, yaitu memuat tampilan ruang kelas. Nah, inilah tampilan background yang sudah saya pilih. Kemudian untuk berikutnya saya akan mengetik atau menambahkan teks judul dari materi yang akan saya buat. Di sini saya akan mengetik Tata Surya. Kemudian teks ini bisa kita ganti fontsnya, ya, jenis huruf. Saya memilih jenis kartun, kemudian size bisa juga kita tambah atau kita kurang, kemudian kita bisa mengganti warna font tersebut sesuai dengan yang diinginkan, kemudian kita bisa menambahkan efek atau gerakan pada saat teks muncul. Di sini saya akan membuat tampilan word by word. Baik, setelah selesai kita atur tata letak teks. Kemudian saya akan menambahkan subjudul dengan add subtitle. Saya akan menuliskan bagian 1 komponen menyusun Tata Surya. Sama, kita akan memilih jenis huruf. Kemudian saya akan menambah ukuran huruf menjadi 40. Kemudian saya akan mengganti warna, lalu akan memberikan efek sama seperti tadi. Baik, jika sudah, segera diatur sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, saya akan menambahkan nama. Ya. Ada di sini saya akan isi nama saya sendiri. Oke, lakukan langkah yang sama seperti pada tulisan sebelumnya. Baik, setelah menambahkan background dan teks, maka kita akan menambahkan karakter. Di sini saya akan mengatur karakternya pada posisi timeline detik awal atau 0 second. Untuk menambahkan karakter, kita klik karakter. Dan kita scroll ke bawah, kita pilih yang pria karena kita menggunakan aplikasi Powton yang gratis. Baik, kita pilih karakternya. Di sini ekspresinya juga bebas kita pilih. Baik, kita atur posisi karakter. Ini saya letakkan di sini seolah-olah ibu guru yang sedang berbicara di depan siswanya. Oke, setelah itu kita cek kembali pada narasi atau naskah. Di sini kita akan menambahkan logo. Cara menambahkan logo
logo, kita klik image, kemudian upload image, kemudian klik upload, lalu pilih di mana file logo kita tersimpan. Oke, baik, kita akan menambahkan logo Kemdikbud di Damba dan IPA. Kita atur ukurannya sesuai dengan keinginan. Saya akan letakkan di bagian pojok kiri untuk logo Kemdikbud. Kemudian kita akan menambahkan lagi logo di Damba dan IPA. Kita atur kembali ukurannya. Baik, saya akan meletakkannya di samping kanan. Kemudian sama seperti tulisan atau teks, kita bisa memberikan efek pada logo dengan mengklik setting. Ini ya, silakan. Tapi kali ini saya tidak memberikan efek. Kita upload lagi logo. Yang terakhir yaitu logo IPA. Untuk logo sebaiknya kita hilangkan terlebih dahulu backgroundnya ya, dengan menghilangkan background itu menggunakan remove BG pada web browser ya, secara online. Setelah menentukan ini, maka sesuai dengan naskah kita akan menambahkan narasi ya. Nah, di sini kebetulan narasinya terhapus. Narasi berisi perkenalan. Narasi ini akan tentu saja kita tambahkan pada teks agar kita tidak lupa pada saat melakukan perekaman. Naskahnya. Oke, baik, setelah menambahkan teks, background dan karakter, maka di sini kita akan menambahkan narasi suara. Kita posisikan timeline pada karakter. Nah, kita klik, lalu kita memulai untuk merekam suara kita dengan mengklik sound, kemudian add voice over. Tapi sebelumnya, supaya untuk lebih memudahkan kita melakukan proses perekaman, maka kita copy terlebih dahulu naskah narasi agar mempermudah kita saat melakukan perekaman. Itu kita dengan cara menambahkan teks, add body text, dan kita kopikan naskahnya, naskah narasi. Kita copy, kita ganti warna supaya lebih jelas dalam proses perekaman. Untuk merekam, kita klik sound, kemudian add voice over, lalu record. Di sini kita mulai melakukan perekaman. Kita klik start record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Desi Sumarni dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar materi tata surya bagian 1 tentang komponen penyusunan tata surya. Baik, setelah selesai kita tekan tombol stop, maka kita play. Baik, jika kita rasa sudah pas suara yang kita rekam, maka kita klik save, lalu beri nama. Di sini saya akan memberi nama slide 1 karena narasi atau efek suara pada slide pertama. Kita pilih save dan kita bisa mendengarkannya kembali. Tapi sebelumnya kita akan menambahkan terlebih dahulu musik latar video, itu dengan menambahkan musik dari file kita atau dokumen dengan klik add musik. Atau kita bisa juga menambahkan musik melalui
musik yang sudah disediakan oleh aplikasi Powtoon. Di sini kita pilih yang free sound. Ada banyak pilihan. Di sini saya akan memilih jenis dramatik. Baik, kita langsung memilih jenis musik yang kita sukai dengan menekan atau mengklik tombol play. Jika musik yang kita dengarkan sesuai, maka kita klik use untuk memilih. Kemudian kita bisa mendengarkan bersama antara suara kita dengan latar musik. Oke. Suara musik bisa kita kecilkan agar yang terdengar suara kita saja lebih jelas ya. Nah, jika sudah, maka kita close. Kita bisa memutarnya. Jadi itulah cara mengerjakan satu-satu. Kita putar terlebih dahulu. Nah, setelah hasilkan sesuai, kita melakukan finishing untuk slide 1. Untuk teks masih tadi kita hapus karena itu hanya kita perlukan suaranya saja, jadi tidak tampilan teksnya. Kemudian kita tadi sudah mengecek, kita harus mengecek terlebih dahulu rekaman suara kita berapa detik. Itu di My VoiceOver. Nah, di sini kita bisa melihat rekaman suara kita itu durasinya 13 detik. Maka kita akan mengatur di timeline itu durasinya 13 detik. Karena untuk standarnya biasanya 10, jadi kita bisa menambahkan dengan mengklik tanda plus menjadi 13 detik. Kita lanjutkan. Setelah memposisikan timeline menjadi 13 detik, maka di sini kita akan coba play kembali apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan tampilannya. Di sini saya akan mengatur posisi keluarnya logo, kemudian tagnya akan saya geser ya berurutan supaya tampilan saat keluar menjadi lebih menarik. Satu, kita geser. Baik, jika sudah, posisikan pada 0 second tandanya, maka kita putar untuk melihat hasilnya. Nah, demikianlah cara membuat video animasi pada slide 1. Nah, untuk slide berikutnya kita sesuaikan dengan rancangan naskah yang sudah kita buat seperti ini ya, secara berurutan sampai pada slide yang terakhir. Baik, setelah kita menyelesaikan pembuatan naskah storyline pada slide 1, kita lanjutkan dengan membuat slide 2. Di slide 2 kita klik, kemudian kita cek kembali storyline atau naskah yang sudah kita buat untuk sebagai panduan dalam membuat media animasinya. Baik, di sini untuk slide 2 saya menambahkan teks dan narasi, kemudian menggunakan gambar langit cerah pada malam hari. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk backgroundnya di sini saya tidak menggunakan background bawaan dari aplikasi Powtoon, tapi saya mengupload background sendiri dengan mengupload file yang ada pada dokumen. Baik, saya akan menggunakan background langit cerah pada malam hari. Kita tunggu. Ya,
backgroundnya sudah nampak. Di sini langit cerah pada malam hari. Kemudian kita akan menambahkan teks. Di sini saya memilih add body text. Lalu mengcopy teks dari storyline. Oke, kita copy terlebih dahulu, kemudian warnanya diperjelas supaya lebih mudah untuk dilihat. Oke, baik, ini teks yang pertama yang akan kita rekam. Kemudian kita akan menambahkan teks yang kedua. Kita kembali ke naskah, lalu kita copy. Setelah kita dari warnanya, kemudian besar. Oke. Kemudian kita memilih huruf. Kemudian efek. Sini saya akan menggunakan efek tangan menulis sesuai dengan rancangan garis besar media yang saya buat pada LK yang pertama. Oke, sudah selesai. Dapat dulu teks. Dan kemudian kita akan menambahkan karakter. Karakter di sini masih sama. Saya memilih karakter guru sedang berbicara di depan kelas. Sama pada slide yang pertama. Baik. Sisihkan sini. Dan akan saya geser ke ujung. Saya atur dulu timeline posisinya sebelum melakukan proses rekaman. Baik, setelah itu saya akan menambahkan efek teksnya. Saya akan menggunakan teks elemen untuk teks dan narasi yang pertama. Sini saya akan menggunakan yang ini. Oke, baik, ini saya akan membuat follow dan bicara ya. Ya, biasa up. Tapi supaya arah bicaranya mengarah kepada karakter animasi. Kemudian kita tambahkan teks. Di sini yang akan saya tambahkan adalah teks yang di bagian pertama. Ini saya copy, masukkan ke sini. Oke, baik, kita atur supaya sesuai. Ya. Tuh, kemudian yang pertama tadi sebaiknya kita hapus saja supaya tidak mengganggu. Tuh perbesarannya. Ya. Dan huruf kita atur supaya pas, karena dalam membuat
video animasi ini disesuaikan dengan kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Dan tentunya semakin sering berlatih, semakin banyak kita berlatih, tentu kita akan banyak menemukan hal-hal baru dan makin kreatif dalam membuat video animasi ini. Baik, saya akan mengatur kembali supaya lebih baik tampilannya. Terlalu besar maka akan disesuaikan. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut ke yang kedua di sini. Saya nanti akan efek-efek yang akan ditambahkan. Baik, kita akan melakukan perekaman terlebih dahulu. Untuk melakukan perekaman suara pada slide diharapkan untuk melakukan perekaman secara keseluruhan meskipun teks narasi ditampilkan pada durasi yang berbeda dalam satu slide, karena pada aplikasi Powtoon perekaman hanya dilakukan satu kali. Oke, baik, kita mulai untuk melakukan perekaman. Pernahkah kamu amati langit pada malam hari? Benda-benda apa saja yang kamu lihat? Pasti kamu melihat ribuan benda langit. Tahukah kalian benda apa saja yang ada di langit? Ayo simak materi berikut agar kalian dapat mengetahui benda-benda yang ada di langit dan karakteristik komponen penyusun tata surya. Cek kualitas suara yang direkam. Jika sudah baik, maka kita dapat melakukan save. Seperti biasa, diberi nama sesuai judul slide untuk memudahkan. Kita play bersamaan dengan musik latar. Jika dirasakan sudah pas, maka kita kembali pada slide. Kita arahkan jarum timeline ke selesaikan. Kita mulai mengatur tampilan teks sesuai dengan rekaman suara narasi untuk ditampilkan. Kita dengarkan suara rekaman. Demikian mungkin. Kita ulangi lagi sampai pas. Kita geser sesuai dengan yang tekan. Oke, putar sekali lagi. Oke, ketika teks narasi yang kedua muncul, maka teks pertama harus sudah hilang. Jadi kita tarik
durasi teks yang pertama sebelum durasi detik ke-6. Oke, jika sudah, kita play kembali. Oke, baik. Dan ini kita sesuaikan. Ya, kita juga dapat mengganti posisi karakter. Ya, misalnya akan dipindahkan ke samping. Nah, kita flip. Oke, mungkin kita perbesar, diatur sesuai dengan keinginan. Baik, setelah mengubah posisi karakter sesuai dengan yang diinginkan, maka kita juga bisa menambahkan spesial karakter yang lainnya atau menambahkan animasi-animasi lain pada tampilan slide. Di sini saya akan memperbesar kembali ukuran huruf supaya lebih nampak. Baik, setelah rasakan cukup. Nah, maka saya akan mencoba play kembali. Jika sudah siap, maka saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Yuk, kita coba play. Baik, jadi itulah pembuatan slide yang kedua sesuai dengan naskah pada storyline. Untuk slide-slide berikutnya sama cara pengerjaannya, disesuaikan dengan naskah yang telah kita buat. Untuk tambahan karakter, misalnya untuk menambahkan animasi, video, itu silakan teman-teman berkreasi, dan jangan lupa untuk mengekspor seluruh fitur-fitur yang ada pada Powtoon, karena media aplikasi yang kita buat atau media pembelajaran yang kita buat itu akan lebih menarik tergantung kreativitas Bapak Ibu semuanya. Jadi demikianlah proses pembuatan media pembelajaran video animasi menggunakan aplikasi Powtoon. Cukup mudah ya Ibu, semoga bermanfaat. Dan beginilah hasil video secara keseluruhan yang telah saya buat. Ada 11 slide dan hasilnya dan seperti ini. Baik, inilah seluruh tampilan slide yang sudah saya buat berjumlah 11 slide. Untuk melihat secara keseluruhan, maka kita harus mengklik preview untuk mengecek tampilan secara keseluruhan media pembelajaran yang kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Desi Sumarni dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar materi tata surya bagian 1 tentang komponen penyusun tata surya. Pernahkah kamu amati langit pada malam hari? Benda-benda apa saja yang kamu lihat? Pasti kamu melihat ribuan benda langit. Selain bintang, apakah kalian melihat benda langit lainnya? Dan tahukah kalian benda apa saja yang ada di langit? Ayo simak materi berikut agar kalian dapat mengetahui benda-benda yang ada di langit dan karakteristiknya. Saat kamu melihat langit yang cerah di malam hari, setelah melakukan preview, maka kita bisa mengekspor video yang kita buat dengan cara mengklik publish. Di sini ada banyak pilihan video yang telah kita buat mau diekspor dalam bentuk format apa. Jadi karena kita sebagai guru, maka kita akan mengupload ke konten YouTube. Kita klik
saya kebetulan memilih yang ini. Kemudian kita klik next. Kemudian di sini kita bisa menambahkan judul, description, dan tag. Kemudian kita next lagi. Lalu kita langsung saja klik upload with watermark. Baik, jika sudah ada tampilan seperti layar komputer atau laptop, maka Bapak Ibu telah berhasil mengupload video yang dibuat melalui aplikasi Powtoon ke akun YouTube. Baik, demikianlah proses pembuatan media pembelajaran video animasi menggunakan aplikasi Powtoon. Semoga bermanfaat. Dan sekian dari saya yang bisa disampaikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.